Pada praktikum kali ini, kita akan menjelaskan mengenai saklar tunggal dan saklar seri. Gambar kerja pada rangkaian saklar tunggal dan saklar seri seperti terlihat pada gambar. Komponen yang terdapat pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu saklar tunggal, yang kedua saklar seri, yang ketiga lampu pijar, yang keempat kotak kontak atau kita biasa menyebut dengan stop kontak, dan yang keempat adalah kotak sambung atau kotak hubung. Baik, telah dijelaskan mengenai komponen yang digunakan dalam praktikum saklar tunggal dan saklar seri. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, fungsi dari kotak kontak atau yang biasa kita kenal sebagai stop kontak adalah sebagai penyambung atau pemutus arus listrik yang tersambung dengan beban. Kemudian saklar tunggal dan saklar seri memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik. Kemudian lampu pijar di sini sebagai beban atau sesuatu yang perlu dialiri listrik agar bisa menyala. Kemudian terdapat kotak sambung digunakan untuk menyambungkan antara kabel listrik yang berupa L1, N, dan PE pada masing-masing komponen seperti kotak kontak, saklar tunggal maupun saklar seri, dan juga lampu pijar. Pada praktikum kali ini menggunakan 3 jenis kabel. Yang pertama yaitu L1, yang kedua yaitu kabel N atau kabel netral, yang ketiga yaitu kabel PE atau kabel yang digunakan untuk grounding atau pentanahan. Baik, selanjutnya memasuki pada gambar rangkaian. Terlihat pada gambar, di sini gambar yang digunakan yaitu gambar diagram garis ganda atau biasa disebut dengan wiring diagram. Telah dijelaskan masing-masing komponen serta kabel yang digunakan. Pada gambar terlihat pada kabel L1 ditarik kabel menuju ke saklar dan juga kotak kontak, mana pada gambar dilambangkan dengan warna merah. Bisa diperhatikan pada gambar saklar tunggal maupun saklar seri, pada bagian atas saklar dihubungkan ke lampu pijar, sehingga jika nanti saklar ditutup atau aliran arus dari L1 akan mengalir menuju ke lampu pijar sehingga lampu pijar akan menyala. Pada kabel N atau pada kabel netral ditarik juga garis atau ditarik juga pengkabelan menuju ke elemen yaitu kotak kontak dan juga lampu pijar. Tidak dilakukan penarikan kabel menuju ke saklar tunggal maupun saklar seri. Sama seperti kabel netral, pada kabel PE atau kabel grounding ini juga dilakukan penarikan kabel atau penghubungan kabel dengan kotak kontak, namun tidak dengan saklar tunggal maupun saklar seri. Untuk lampu pijar, ditarik pula garis atau pengkabelan ini pada lampu pijar ganda, tidak pada lampu pijar yang tunggal atau lampu pijar yang terhubung dengan saklar tunggal. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai gambar rangkaian pada praktikum saklar tunggal dan saklar seri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada saat melakukan praktikum, aspek keselamatan sangat perlu diperhatikan. Berikut ini merupakan prosedur keselamatan praktikum saklar tunggal dan seri. Yang pertama, perhatikan setiap langkah kerja yang akan dikerjakan, semua harus sesuai dengan SOP. Yang kedua, sebelum merangkai, pastikan power dalam keadaan off atau mati. Yang ketiga, periksa semua peralatan dan komponen dalam keadaan aman saat digunakan. Yang keempat, dalam melakukan pekerjaan rangkaian, dilarang bercanda dan bercakap yang tidak ada hubungannya dengan modul praktikum. Dan yang terakhir, sebelum mencoba, pastikan dicek terlebih dahulu dengan menghubungi instruktur bengkel atau laboratorium.
Selain harus mematuhi prosedur keselamatan yang ada, para praktikan juga perlu menggunakan alat pelindung diri pada saat proses praktikum. Untuk praktikum saklar tunggal dan seri ini, alat pelindung diri yang harus digunakan yaitu baju bengkel atau kettle pack, safety shoes, dan safety glove. Ketiga alat pelindung diri ini berfungsi untuk melindungi diri kita terhadap potensi bahaya yang ada pada saat pelaksanaan praktikum.